Gua percaya dengan munculnya AI ini dan berkembangnya teknologi bakal ada beberapa pekerjaan yang hilang. Dan menurut kalian mungkin ada beberapa pekerjaan yang gak bakalan hilang, tapi di video kali ini gua bakalan buktiin kepada kalian bahwasannya hal-hal ataupun pekerjaan yang menurut kalian gak bakalan hilang itu pasti hilang. Dan apa saja? Yang pertama itu scriptwriter, penulis puisi, penulis buku, penulis novel, bahkan seorang desainer, dan juga menurut gua seorang akuntan pun akan digantikan oleh artificial intelligence dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. I tried for years. This seems Nobody like a scene listened. in a movie Nobody where the listened. robots are gonna fucking. Jadi kalian bisa lihat di sini. Di sini gua suruh AI ChatGPT ini untuk buat nulisin gua sebuah novel dengan berjudul Seorang Remaja. Nah, di ChatGPT ini dia langsung bisa nulis secara detail dan juga genrenya mau seperti apa itu dia bisa bikin dengan waktu beberapa menit ataupun enggak sampai 1 menit pun. Dan itu bahkan bisa merusak ataupun bisa menghilangkan pekerjaan seorang penulis atau seorang jurnalis. Oke, di sini gua bakal contohin dengan ChatGPT. ChatGPT ini adalah sebuah AI chatbot yang didevelop oleh OpenAI, dan dia bisa nge-rate 1 juta user itu 5 hari lebih cepat dari Netflix, Instagram, dan lain-lain, bahkan Pinterest. Dan menurut gua, proxy terbaik ataupun proxy berinvestasi terbaik untuk 5 sampai 10 tahun ke depan itu justru di sektor artificial intelligence. Nah, kita lihat kan di tahun 2020 sampai 2022 itu ada tren yang namanya DeFi atau Decentral Finance, yang dimana itu merusak atau menjadikan tradisional finance itu sudah agak berguna lagi. Yang dimana Decentral Finance ini itu antara user ke user atau peer to peer. Jadi video ini juga sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan tradisional finance. Internet, pada awal munculnya era internet itu mendistribusi semua informasi, yang dimana dulu kita susah untuk mencari informasi itu, kita harus membaca koran terlebih dahulu, atau untuk mencari informasi atau untuk mendapatkan sebuah informasi itu kita harus membaca sebuah brosur terlebih dahulu. Tapi dengan datangnya era internet ini justru mempermudah kita untuk mencari sebuah informasi dan kita cuma tinggal klik saja. Nah, ini adalah era baru yang dimana internet itu mendistribusi semua informasi, yang dimana berdampak positif ke bidang pekerjaan, yang dimana ketika kita bekerja itu nggak mengharuskan untuk face to face atau tidak mengharuskan untuk kita saling bertemu, yang dimana ada istilah yaitu freelance, yang dimana kita tinggal di Jakarta tapi kita kerja di Jepang, kita kerja di Singapura tapi kita tinggal di Bali. Itu justru berdampak positif kepada kita, yang dimana internet itu memperluas pekerjaan. Sedangkan yang dibuat AI ini justru kebalikan dari internet, bukan memperluas lapangan pekerjaan tapi mempersempit lapangan pekerjaan. Coba kalian pikirkan, ketika ada suatu pekerjaan yang mengharuskan suatu pekerjaan itu bisa diselesaikan oleh 20 orang. Tapi dengan datangnya AI ini, 20 orang ini sudah tidak berguna lagi. Karena kenapa? Satu AI ini bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh 20 orang ini. Jadi itu mempersempit lapangan pekerjaan ke depannya. Dan semua itu bisa digantikan oleh artificial intelligence dengan lebih cepat, lebih tepat, lebih teliti, dan lebih efisien dan lebih murah. Istilah pertama, artificial intelligence ini pertama kali disebut oleh College Profesor John McCarthy tahun 1956. Mereka adalah kelompok saintis yang mengeksplorasi kemungkinan terciptanya mesin yang bisa berpikir pada 1943. Sejak awalnya, Warren dan Walter Page mengeluarkan paper tentang logical calculus dan juga konsep awal dari artificial intelligence, yaitu neural network.
Jadi ini konsep yang sebenarnya udah lama ada, yaitu dari beberapa dekade tahun, 1 sampai 2 dekade yang lalu. Nah, bagaimana sebuah kepintaran mesin ini bisa diukur? Jadi ada yang namanya Turing Test ya, yang dibuat sama Alan Turing. Jadi kalau kalian pernah nonton sebuah film yaitu Alan Turing, waktu itu pernah ada yang cara dia pecahin kode untuk dia bisa bikin komputer pertama, yaitu imitation game namanya. Alan Turing ini adalah orang yang menciptakan Turing Test, yang dimana Turing Test ini ketika kita berbicara dengan sebuah komputer dan kita tidak tahu bahwasannya komputer itu adalah yang berbicara dengan kita, berarti komputer tersebut itu sudah lolos Turing Test atau sudah punya pemikiran sendiri atau sudah sentient being, yaitu artificial intelligence. Pada tahun 1969 diciptakanlah chatbot pertama namanya Elijah. Jadi sebenarnya chatbot itu bukanlah hal yang baru, tapi udah ada dari tahun 1969. Nah, pada tahun 1997 Deep Blue Chess AI-nya IBM itu ngalahin juara catur dunia yaitu Garry Kasparov. Jadi progresnya cepat banget dari tahun 1943 pertama konsep munculnya sampai 1997. IBM udah bisa ngeluarin komputer yang bisa ngalahin juara catur yaitu Garry Kasparov. Menurut gua, chatbotnya ChatGPT ini itu bisa ngalahin search engine-nya Google ke depannya. Ya dimana kita semua tidak harus tanya lagi Google atau tidak harus search lagi di Google, tinggal tanya sama AI itu bisa dijawab semuanya. Ini sebenarnya bagaikan Pandora Box yang baru dibuka ke publik. Jadi AI ini sebenarnya itu sudah ada pada dekade yang lalu, 5 sampai 10 tahun ke depan. Tapi ini baru dibuka ke publik, yang dimana akhirnya kita ataupun saya ataupun gua itu bisa ngerasain manfaat dari artificial intelligence ini. Terus bedanya apa antara chatbot ChatGPT ini dengan search engine-nya Google? Jadi coba kalian pikir, ketika kalian mau cari sesuatu di Google, contoh cara memasak, ketika kalian klik ataupun ketik cara memasak, itu Google akan keluarin link-link yang menurut dia itu relevan dengan apa yang kalian cari. Tapi ketika kalian bisa ketik di ChatGPT ini, chatbotnya ChatGPT ini, kalian bisa lihat di sana. Ketika kalian klik bagaimana caranya masak, dia akan jabarin apa saja yang harus dipersiapkan dan apa saja yang harus dibutuhkan. Bahkan kalian bisa nanyain resep apapun itu, mau nasi goreng, terus ayam goreng, itu bisa ditulis seperti ini. Jadi itu tinggal kita tanya aja sama AI ChatGPT ini. Nah, dan ChatGPT ini menurut gua itu bisa merusak sistem pendidikan tradisional yang ada di Indonesia, yang dimana ketika ChatGPT ini datang, semua PR-PR atau pelajaran yang dikasih oleh guru kalian itu bisa diselesaikan oleh ChatGPT ini. Kalian tinggal cuma copy paste apa yang telah diberikan oleh guru kalian dan paste di ChatGPT ini. ChatGPT ini akan menyelesaikan tugas kalian dalam beberapa menit atau beberapa detik saja. Dan ini merusak sistem pendidikan tradisional yang ada di Indonesia. Karena kenapa? Indonesia itu justru mengharuskan kita itu untuk menghafal, bukan untuk critical thinking. Jadi sebenarnya apa? Jadi sebenarnya menghafal itu tidak jelek, tapi lebih penting lagi untuk critical thinking. Karena kenapa? Ketika kalian memecahkan suatu masalah, itu tidak bisa diselesaikan oleh menghafal, tapi kalian harus bisa berpikir sendiri, memecahkan masalah tersebut dengan disampingkan apa yang telah kalian punya, yaitu ilmu apa yang kalian udah punya, dan akhirnya bisa memecahkan sebuah masalah tersebut. Jadi limitasinya adalah seberapa pintar kita bisa nanya ChatGPT ini. Limitasinya adalah seberapa pintar kita bisa tanya dia. Di sini gua suruh dia bikin portofolio kripto gua.
Yaitu gua gak bikin ya, tapi ini dibikin oleh dia dari beberapa koin kayak misalnya Bitcoin, Ethereum, Polygon, Solana, dan juga Manta. Dan dia jawab seperti ini. Jadi dia bahkan bisa bikin portofolio kripto gua tanpa gua harus mikir, dan ini banyak banget yang mau explore ngelakuin hal-hal yang seperti gua tadi. Banyak yang bisa explore seperti kita suruh dia bikin buku, suruh dia bikin novel, bahkan suruh dia bikin seperti portofolio kripto gua ini. Coba kalian bayangin, ini baru chat doang. Gimana nantinya perkembangannya atau misalnya lebih maju lagi. Jadi teknologi itu berkembang sangat pesat karena namanya Moore's Law, di mana ini adalah hukum dari industri mikroprosesor yang menjelaskan tingkat pertumbuhan eksponensial kecepatan mikroprosesor.